Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mau berbakti menyembah kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di hadapan Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau kehendaki kami beribadah kepadamu, menyembah kepada Engkau, semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena yaitu kemenangan kasih Tuhan yang mengurapi kami ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Ajarilah kami lebih lagi beribadah menggunakan dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuja kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau yang patut kami sembah, yang patut kami puji, yang patut kami permuliakan Tuhan. Dengan nama Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, bahkan di dalam hati kami, yang berkuasa menyembuhkan kami, yang lemah dikuatkan, menghiburkan kami, memberikan pengharapan yang baru, memberikan keberanian. Bila rasa takut, bimbang, khawatir tidak ada pada kami, bila Engkau menggantikan dengan iman, kepercayaan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyembah Engkau saat ini, bila Engkau hadir tengah-tengah kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat hafal kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seseorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan menyembah Tuhan dan pujian yang kusembah hanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus.
mengucap syukur kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita. Kita juga datang ke hadirat Tuhan. Kita
ujikan ujian Jawa, saudara. Ujian ini maaf mengingatkan kita kata-katanya kasar. Zaman akhir, zaman edan, bila kita tidak ikut edan, saudara. Karena orang edan tidak tahu malu, orang edan tidak tahu dosa, orang edan tidak tahu kebenaran. Bila kita hanya percaya kepada Tuhan, iman kita jangan sampai mati. Oke, kita ujikan ujian zaman Bekasi.
tetap pasrah dan percaya hanya kepada Tuhan. Zaman akhir jangan sampai iman kita mati, tapi bila iman kita semakin hidup dan berkembang dan percaya pada Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Mari kita, yaitu angkat persembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih perkenankan kami untuk berkumpul, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kebaikan Engkau untuk kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan Tuhan belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sucikan tanah dan pikiran hati kami Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalankan persembahan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita pujikan setia-setialah sampai mati. Haleluya.
Oh ya, nanti dengan kasih Kristus saya mendorong Ibu Yusri Limporo. Mari saya sudah maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur syukur kami menghadap kepadamu Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami Bapa, supaya sebentar kami boleh menerima firman Tuhan, boleh tertanam dan termeterai dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat hamba yang akan membawakan firman Bapa. Biarlah Engkau singkapkan firman Tuhan untuk berikan hikmat akan budi kepada kami Bapa, supaya dengan firman ini Tuhan kami umat-umat boleh merasakan akan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau ada kuasa kegelapan yang ada di tempat ini, di ruangan hati kami Tuhan. Kami berlindung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami duduk diam mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari sekarang saatnya kita mau sama-sama buka hati kita. Kita mohon kepada Tuhan yang sudah duduk di atas tahta puji-pujian untuk berfirman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, bahkan kami siap melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Ayat yang sudah kita baca di awal daripada kita pada pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, saya bacakan firman Allah berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Mengapa saudara? Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya boleh ingatkan, ya, sekarang firman Tuhan ya berturut-turut mulai 6 minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan mengingatkan, peliharalah keselamatan. Mengapa keselamatan itu patut dipelihara? Sekali lagi, bukan sekali selamat, tetap selamat. Paulus berkata, kerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Sebab itu sebagai anak Tuhan, kita wajib memelihara keselamatan. Sebab keselamatan itu di atas segala-galanya. Sampai Yesus mengingatkan, apa untungnya kalau kamu beroleh segala dunia, apa yang ada dalam dunia saudara bisa miliki, bisa nikmati, tapi tidak selamat. Satu kerugian yang besar. Nah, sebab itu maka minggu yang keempat, ya 4 minggu yang lalu, maaf, ya Tuhan mengingatkan jangan sampai kita mundur, ya, apalagi murtad. Ya, kalau sampai kita mundur dan murtad, hati
habis sudah. Kita akan kehilangan keselamatan yang terpenting yang akan membuat kita sebenarnya berbahagia untuk selama-lamanya. Dan 2 minggu yang lalu ya, kita dengar supaya kita memiliki iman yang sangat mulia. Ya, sebab mengapa kita perlu iman yang sangat mulia, iman yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Kita sudah mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tanda dan zaman, peristiwa-peristiwa semakin ya, menggenapi firman Allah. Dan seharusnya saudara dan saya, kita patut bersyukur. Ya, kita harus memiliki iman yang sangat mulia itu. Ya, sebab kita pasti akan selamat. Puji Tuhan. Dan minggu ini lewat ayat yang kita sama-sama sudah baca dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memiliki iman yang sangat mulia atau iman yang sempurna? Bagaimana mungkin? Kalau firman Allah katakan, pasti bisa, asal ada kemauan, ada tekad di dalam hidup kita, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk itu, maka dalam ayat pokok kita tadi, ya, kalau saya boleh bacakan lagi, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patut demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kami. Nah, yang saya tekankan, karena imanmu makin bertambah. Saudara lihat, introspeksi, koreksi, lihat diri kita. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman saudara dan saya makin bertambah? Apa justru makin kurang? Apa stagnan? Bagaimana kita bisa memiliki iman yang mulia, yang sempurna, kalau iman kita tidak semakin bertambah, tambah kuat, tambah besar? Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, Injil Matius pasal yang ke-8, di sana diceritakan saudara, ya, waktu Yesus didatangi seorang perwira, ya, yang memohon pertolongan untuk hambanya yang sakit. Ketika Yesus didatangi oleh ini perwira, maka dalam pertemuannya dengan perwira di Kapernaum ini, ya, perwira ini dia datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, kalau saudara baca ayat yang ke-8, ya, perwira ini berkata kepada Yesus, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata saja, firman Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Saudara, kita melihat Yesus begitu heran, saudara, dengan iman yang dimiliki oleh perwira itu. Yesus dibuat heran dengan iman dari si perwira ini. Katakan sepatah kata.
Budaku akan sembuh, hambaku akan sembuh. Nah saudara, di tengah-tengah kehadirannya itu, Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang mengikutinya itu. Yesus berkata, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, luar biasa ini dikatakan oleh Yesus, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kemudian iman daripada si perwira dari Kapernaum ini, ya, Yesus dibuat heran, saudara. Dibuat heran, saudara. Nah, saudara, perwira ini dia mempunyai iman seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, ini dikatakan kita lihat di kesukaan saya. Ya, perwira ini mempunyai iman seperti dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, ya, di mana Yesaya mengatakan demikian, firman-Ku yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak pernah firman Tuhan itu kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Ini perwira punya iman seperti apa yang ditulis oleh Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan pasti akan digenapi. Kalau saudara ada iman, pegang ini firman Tuhan, saya lakukan, jadilah sebagaimana iman. Ini iman yang dimiliki oleh si perwira itu, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab itu dia berani berkata, katakan sepatah kata saja. Kalau Yesus berkata sembuh, budak akan sembuh. Yesus sampai buat heran. Sekali lagi Yesus sampai dibuat heran. Nah, buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita hidup seperti apa yang dilakukan oleh si perwira itu. Hidup karena percaya kepada firman Allah. Firman Allah kebenaran. Firman Allah itu ada darah sendiri, bukan karena melihat. Jadi perjalanan hidup orang percaya itu karena percaya, karena iman. Kita berjalan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi hidup karena percaya. Bahkan kalau saudara berdoa pun, ingat kata-kata Yesus, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa apa yang kamu minta itu sudah kamu terima. Ya, kita minta belum diberi, tapi percaya kita sudah terima. Ya, supaya mana tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Asal minta dengan iman. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan pasti akan dikatakan. Maka itu akan diberikan kepadamu. Matius 11 ayat 24. Nah, saudara, mungkin pagi ini sementara saudara mendengar firman Allah ini, mungkin saudara lalu berkata,
Yesus, saya mau punya iman seperti apa yang saya dengar firman Tuhan. Yesus, saya mau punya iman seperti itu. Tetapi bagaimana caranya saya bisa memiliki iman, mendapatkan iman seperti itu? Iman yang dikehendaki oleh Tuhan bertambah sampai kepada iman yang mulia, iman yang sempurna, siap menunggu kedatangan Yesus, tidak takut menghadapi tantangan zaman yang bagaimana. Bagaimana caranya? Yesus pernah berkata, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku, jika kamu tinggal di dalam aku, kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Ku ada di dalam kamu. Karena kita percaya, seperti Tuhan berkata, maka perkataan firman-Mu Ku simpan, Ku taruh dalam hatiku. 119 Mazmur ayat 11, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu minta, karena saudara membutuhkan itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Kalau memang itu saudara butuhkan, minta, maka akan diberikan kepadamu. Jadilah sebagaimana kehendak. Nah saudara, iman orang Kristen, pengikut Kristus, iman orang percaya, itu bukan iman yang mati. Saya katakan iman yang mati karena banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi imannya mati. Jangankan baru 1-2 tahun, puluhan tahun sekali ada iman yang mati, saudara. Iman yang pasif. Tapi iman yang hidup, nah itu menuntut untuk iman kita semakin bertambah. Iman itu hidup, bukan mati. Bertambah. Iman sebesar itu jauh saja. Tuhan berkata, kamu bisa berkata kepada gunung, tidak, saudara. Bagaimana hebatnya kuasa iman itu, Tuhan menghargai. Ya. Dan iman bertumbuh makin besar dan makin besar. Jadi orang percaya itu bukan iman yang mati, iman yang pasif, tapi iman yang hidup. Nah ini dituntut ya, supaya menjadi milik saudara. Iman saudara semakin bertambah ya, sampai pada kesempurnaan. Sebab itu saudara mau mendapatkan iman yang sempurna, bukan iman yang kecil, apalagi iman yang hati ya. Iman yang bertumbuh. Bagaimana iman saudara bertumbuh atau tidak? Atau justru makin berkurang? Tapi bersyukur saudara, dengan keadaan virus corona ini mengingatkan kepada kita, ya justru semangat orang percaya, anak-anak Tuhan dibangkitkan. Ya. Puji Tuhan, kita harus bersyukur saudara. Nah, mau punya iman yang bertambah menjadi besar, ya, itu tidak mudah. Memang harus ada perjuangan, harus melewati ujian, melewati proses, dan melewati ujian dan proses itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus keluar sebagai pemenang.
Tidak ada istilah kalah. Yang seperti dalam perlombaan harus menyelesaikan. Apa yang menjadi halangan, beban dan rintangan? Ibrani 12 ayat 1. Tanggalkan itu. Jadi untuk mengakhiri pertandingan iman kita sampai mati, setia sampai mati. Melalui proses. Jadi tidak mudah. Matius 15 menceritakan ayat 21 sampai 28. Seorang perempuan Sirofeniki, perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Karena dia mempunyai seorang perempuan yang sakit, dirasuk setan, menderita. Di mana seorang ibu dan anaknya perempuan diganggu oleh setan, menderita. Datang kepada Yesus. Dia percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia sudah dengar banyak berita. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah pulang dengan sia-sia. Dia sujud. Yesus, tolong anak saya perempuan sakit dirasuk setan. Yesus diam saja. Tapi jalan, Yesus tidak menjawab. Perempuan itu tetap mengikuti. Ada kesempatan dia sujud. Yesus, tolong anak saya. Murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, guru, suruh perempuan itu pergi. Mengganggu saja, teriak-teriak. Seharusnya murid-murid ini harus mendukung, mendorong perempuan itu percaya, terus maju. Tapi itu yang terjadi. Kadang-kadang kalau dalam kehidupan beriman itu juga ada secara iman kita yang mungkin kalau kita lihat kita menangis, mentertawakan atau tidak tahu apa yang. Tapi jangan pikirkan itu. Perempuan ini mendengar suruh pergi, perempuan ini tidak mau pergi. Itu tantangan. Dia tetap ada kesempatan. Yesus, tolong. Akhirnya Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba orang Israel, bukan untuk orang lain, untuk bangsa lain. Tidak. Tapi perempuan ini tidak putus asa. Dia tetap mengikuti Yesus. Sampai akhirnya Yesus berkata, sepertinya satu hidangan. Tidak patut diambil roti, dilemparkan kepada anjing. Roti itu untuk anak-anak. Nah, di situ baru perempuan ini dia berkata, betul Tuhan. Tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Biarpun direndahkan begitu rupa, tapi Yesus bukan merendahkan, karena Yesus tahu. Ya, dia mengatakan, Yesus melihat iman dari perempuan melalui ujian, tetap maju. Hanya berkata, hei itu besar iman, pulang. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Puji Tuhan. Iman yang besar. Nah, kembali kepada firman. Bagaimana iman saudara dan saya harus bertambah? Bagaimana supaya iman kita harus bertambah? Ini harga mati. Ada. Kalau membeli harga mati. Iman saudara harus bertambah. Ya, sampai mencapai iman yang mulia, iman yang sempurna, siap menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana supaya iman kita bertambah di dalam hidup kita? Ada 4 hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, iman kita harus bertambah karena desakan kebutuhan hidup. Selama kita hidup, kita mempunyai banyak kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani yang sehari-hari kita jalan,
Tapi jangan lupa juga ada kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani sementara kita menumpang di dalam dunia, tapi toh harus dipenuhi. Tetapi pula kebutuhan rohani untuk hidup yang kekal. Jadi yang pertama, karena desakan kebutuhan hidup. Jadi semua orang yang hidup pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, apa tinggal. Baca saja sejarah Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tidak terlalu dengan ini perkataan kebutuhan. Ini memang kepada orang-orang yang percaya, kepada saudara dan saya. Jangan kamu khawatir apa yang tidak kamu makan, minum, pakai, atau tempat tinggal. Ingat kata Paulus dalam 1 Timotius, dia berkata, pokoknya ada makanan, pakaian cukup. Maka cukup panjang lagi. Semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita percaya kata-kata firman Tuhan. Dia saja turun di udara, tidak menanam, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, jangan asal kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, utamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Tidak usah takut, saudara. Pokoknya ada makan, ada sayur kangkung, bayam, sop, ada tempe, ada tahu. Itu makanan bergizi, saudara. Asal ada lengkapnya. Nah, keperluan jasmani, percaya Tuhan sudah sediakan. Demikian juga kebutuhan untuk keamanan, untuk keselamatan jiwa kita. Tuhan pun sudah sediakan. Kita harus punya iman. Untuk keamanan, untuk keselamatan. Sama menumpang dalam dunia ini, Tuhan berkata, aku ini tidak pernah membiarkan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, dari 13 ayat 5. Bahkan sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-murid, semua pengikutnya pulang ke surga. Ya, tentu ada maksud, bukan enak-enak. Aku beserta dengan kamu sampai pada kesudahan. Ada jaminan untuk keamanan, untuk keselamatan jiwa kita. Atau saudara baca Mazmur 91 ya, ayat 1 sampai 16, atau saudara baca mulai ayat yang ke-7, ayat 9 sampai 12. Kepada Daud, musuh-musuhnya, kita melihat 1000 lebah di sebelah kanan atau kiri dulu, 1000 orang lebah, 10.000 lebah ini. Baca saja. Keamanan Tuhan berikan, sudah. Ini keperluan hidup. Demikian juga terlebih kebutuhan rohani kita. Yesus ini berkata pada Iblis yang mencobai, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti dipenuhi, tidak usah khawatir, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah, supaya hidup kita jasmani rohani kuat, saudara. Iman kita bertambah, saudara. Itu. Jadi semua melalui semua itu, ya, iman anak-anak Tuhan yang menaruhkan harapannya hanya kepada Tuhan, maka imannya akan bertambah.
Setiap hari kekal. Setiap hari dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak langsung iman saya bertambah biasa sedikit. Tapi sedikit demi sedikit menjadi bukit. Iman kita akan bertambah karena desakan kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, iman kita akan bertambah karena latihan. Latihan apa, saudara? Hari kita sudah baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian akhir dan ayat yang ke-8 ayat yang tidak asing. Tapi saya baca supaya firman ini tertanam dengan pertolongan Roh Kudus menjadi rema dalam hidup kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian akhir dia pendek. Latihlah dirimu beribadah. Supaya iman kita bertambah, harus ada latihan dalam ibadah. Ayat yang ke-8, latihan badani, olahraga dan sebagainya itu terbatas gunanya, ada gunanya tapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini sementara kita menumpang di dalam dunia ini, maupun untuk hidup yang akan datang, karena hidup yang kekal. Kita perlu iman yang bertambah dan perlu ada latihan ibadah. Dengan Tuhan sendiri yang katakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi latihan yang benar harus membiasakan diri kita beribadah. Itu kata-kata ini saudara sendiri yang merealisasikan di dalam hidup saudara. Tapi yang tadi dikatakan, latihlah diri beribadah. Latihan yang benar beribadah harus dibiasakan beribadah. Bahkan kalau lebih keras lagi, ya, dari 10 ayat 25 Paulus berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh mereka. Jangan menjauhkan diri, apalagi kalau saudara mendekati hari kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Ayat ini lebih dikenali di mana saudara dan saya hidup. Kita akan mendekati hari kedatangan Tuhan. Jangan goyah, jangan menjauhkan diri. Bagaimana? Kalau dulu rajin semangat, gimana semangat? Bagaimana kerajinan? Nah, itu bukan berarti semakin menjauh. Padahal dikatakan jangan menjauhkan diri, justru semakin mendekatkan diri. Ada sesuatu yang luar biasa berkat dalam ibadah. Dalam bahasa lain dikatakan dalam ibadah itu firman dan Roh Kudus bekerja membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Ingat, Yesus datang ingin mendapatkan gereja yang sempurna, yang bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus sebagai manusia 100%. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, mau mengikuti Yesus. Yesus kata, pikul salib, menyangkal diri, kamu baru bisa ikut aku, kamu baru layak ikut aku. Harus ada pikul salib, penyangkalan diri, saudara. Ya, memang tidak mudah. Tapi di belakang itu, percaya saudara, justru ada sukacita, ada damai. Kalau secara jasmani barangkali orang bilang, susah. Nah, kita tidak bahas itu, saudara.
latihlah dirimu beribadah. Ya, harus ada latihan ya, dalam hidup kita. Sekali lagi, dalam ibadah seperti pagi ini saja kita lakukan, saudara bisa ya menaikkan puji-pujian, puji Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, meskipun ada beban, ada masalah. Kita datang kepada Tuhan, mari kepadaku yang letih lesu beban berat. Kita datang, letakkan beban, naikkan pujian kepada Tuhan, tapi dia nyanyi dengan sukacita ini. Memang saudara, kalau saudara menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu ada berkat yang luar biasa. Ada yang sementara menaikkan pujian, tiba-tiba kayak masakan dan kata-kata, oh, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara memuji Tuhan, saya ingat kesaksian dari guru sekolah minggu ini terjadi di Manado. Anak-anak sekolah minggu di dekat Kabupaten bersaksi, menyanyi. Mereka menyanyi satu kelompok. Mereka menyanyi. Tiba-tiba nyanyian mereka dirubah. Mereka tidak tahu bahasanya karena Roh Kudus. Sementara menaikkan puji-pujian, kita bisa menaikkan pujian. Begitu menaikkan puji-pujian, suara saya jelek. Peduli Tuhan dengan hati saudara. Bukan melihat suara. Suara perlu memang puji Tuhan kalau di karunia yang baik. Menjadi berkat saudara. Aku tidak malu menyanyi di depan. Nah, di dalam ibadah kita bisa menaikkan puji-pujian. Maka diberi kesempatan untuk mendengar kesaksian. Secara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa bersaksi untuk meneguhkan, memberkati saudara yang lain. Tidak rugi. Kita percaya menggantungkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar kesaksian. Tapi jangan panjang-panjang, nanti udah lebat. Kasihan yang mau nyampaikan firman Tuhan, bingung waktunya gitu. Seperti sekarang aja saya orang 1 jam mendengar kesaksian yang membangun, menguatkan, secara jadi berkat. Itu kehendak Tuhan jadi berkat buat yang lain. Dan mendengar firman Tuhan, yang pasti dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Jadi saudara siapkan diri, buka hati saudara dari awal datang saya memuji Tuhan, berdoa, mendengar kesaksian, dan dengar firman Tuhan. Yesaya 54 setiap firman yang keluar dari mulut. Saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berbicara dengan saya. Saya percaya Roh yang berfirman. Siapa yang bertelinga, dengar. Kita baca Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Pasal dikatakan, siapa yang mendengar, Roh berkata siapa mendengar. Perhatikan baik-baik. Setiap janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali. Saya tidak tahu saudara datang dengan beban masalah apa, atau saudara datang dengan bersyukur. Saya mau bersyukur. Biar tidak masalah, saya bersyukur. Bukan bersyukur untuk masalah yang datang. Bersyukur karena Tuhan memberi yang terbaik untuk saya. Iman saya akan bertumbuh. Semakin besar persoalan pencobaan, semakin besar kemenangan yang saudara terima. Seperti peperangan mengalahkan kota yang besar, jarahannya makin banyak saudara. Kita bisa menikmati ya janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Pasti akan digenapi. Saudara punya iman yang semakin bertambah. Memang kita baru menuju ke iman yang mulia sempurna itu. Jangan berhenti. Justru kita semakin giat, saudara. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia.
kita melakukan ibadah itu, semua akan berguna, saudara. Ya, untuk iman kita, sekali lagi sehingga iman kita bertambah, terus bertambah. Ya. Saudara sendiri yang tahu mana iman kita, bagaimana iman saudara. Itu untuk menjadi milik saudara. Saudara selamat ya saudara, yang sama-sama keselamatan itu pribadi. Secara kuat itu untuk saudara. Memang saudara bisa bagikan kepada yang lain, memberi dorongan, ayo maju. Saudara bisa bersaksi, dulu saya begini, tapi setelah saya ini saksikan. Kenapa mau saudara? Menguatkan saudara seiman. Bertambah. Sekali lagi, gimana iman saudara? Semakin bertambah, harus. Ini tantangan buat kita. Gimana usaha kita? Yang ketiga, iman kita harus bertambah karena kita hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan. Hidup suci, hidup kudus. Pada perempuan yang sudah ditolong, sudah mati dirajam, harus dalam Yesus hanya berkata, mana yang mau kepadanya? Aku juga hidup. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa. Kalau itu dosa, jangan diperbuat. Dosa itu manis, dosa itu enak. Ya, kalau dosa itu pahit, ada. Dosa itu manis, dosa itu enak. Dosa itu membuat senang. Tapi hati-hati, jangan berbuat dosa lagi. Nah, iman kita akan bertambah karena kita hidup suci, hidup kudus. Coba saya baca 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, kudus, dan sampainya kamu harus hidup. Kalau kita ingin mempunyai iman kita bertambah dan terus bertambah, harus hidup di dalam kekudusan, kesucian. Jadi sekali lagi, hanya dengan hidup suci atau hidup kudus, ya, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka iman saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ya, akan bertambah. Saatnya nanti, jika hari Tuhan datang, kedatangan Yesus, maka segala sesuatu dikatakan yang ada di dunia ini akan hancur, akan tidak ada lagi. Kemarin saya dengar dari 2 Petrus pasal 3 dari ayat selanjutnya, ayat 12 sampai 20, yang baru sekali saya di HP saudara. Dunia ini akan hancur, akan lenyap. Tapi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman bertambah-tambah akan selamat. Akan selamat. Firman Tuhan berkata, kuduskan mereka di dalam kebenaran, sucikan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu
Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang saudara dengar, kita terima dengan pertolongan Roh Kudus, akan menyucikan hidup saudara, menjauhkan saudara dari kejahatan, menjauhkan saudara dari dosa. Dosa itu rupanya mau kematian yang kekal. Jadi kita perlu hidup kuduskan selalu oleh firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, seluruhnya itu maksudnya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saya harus hidup kudus. Jangan terseret meskipun kita dunia ini menawarkan. Tidak salah, saudara. Kita bisa menikmati tapi dengan cara yang benar sesuai dengan Tuhan. Menikmati ada damai, ada sukacita. Puji Tuhan. Jadi iman itu akan bertambah kalau saudara hidup kudus, hidup suci. Maka ini tantangan buat kita. Yang terakhir, iman kita akan bertambah karena kita semakin giat mendengarkan firman Tuhan. Iman kita akan semakin bertambah terus. Ada syaratnya. Semakin giat mendengarkan firman Tuhan. Roma 10:17 ayat yang tidak asing. Iman datang dari mendengar firman Kristus. Kan pakai firman Kristus. Memang firman Tuhan, tapi tidak Kristus. Kristus artinya yang kedua. Kita perlu mendengar firman Tuhan yang diurapi. Roh Kudus campur tangan. Kita membaca, kalau tidak diurapi Roh Kudus, kita hanya tahu saja, oh begini. Tafsirannya ya begini. Tapi berbeda kalau Roh Kudus campur tangan. Tidak akan keliru, saudara. Jadi iman kita akan bertambah karena kita semakin giat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, iman kita semakin bertumbuh kokoh dan kuat. Sebab itu Amsal 13 ayat 13, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh akan firman Tuhan yang kita dengar ya, di dalam setiap kita beribadah. Jangan meremehkan. Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan perintah firman akan menanggung akibatnya. Itu saja menanggung akibatnya. Di dalam terjemahan lain akan binasa. Meremehkan firman Tuhan, menganggap sepi firman Tuhan, dengan maksud teringat jadi keluar dari kanan kamu akan binasa. Binasa itu bukan mati. Kalau Yohanes 3:16 jangan berdengar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Binasa itu orang berkata mati, binasa itu mati harus berkata tidak. Kalau binasa
Kalau percaya tidak binasa, tidak masuk neraka. Orang berneraka apa? Tapi memang neraka itu lautan api dan belerang. Saya bukan menakuti secara depan, itu menyala-nyala selamanya. Ngerti kan? Musim hujan kalau udah hujan hawanya panas. Itu baru panas berapa derajat? Tidak sampai 41-42 derajat. Neraka, saudara bisa bayangkan. Keras. Neraka itu bukan cerita dongeng, saudara. Satu waktu kita bahas. Jangan meremehkan firman binasa. Jadi anak Tuhan masih binasa kalau meremehkan firman Tuhan. Dengar, remehkan, diingatkan masa dulu. Tugas berat bagi hamba Tuhan untuk ingatkan apa itu berbicara keras. Waduh, ini keras gitu. Untuk menjadi dewasa perlu makanan yang keras. Ini hari-hari sebelum mendatangkan Tuhan, gereja Tuhan perlu makanan yang keras. Menegur, mungkin menentang, mengingatkan, tapi juga mendorong, memberi semangat. Tapi yang patuh taat kepada perintah, kepada firman akan menerima balasan. Balasannya yaitu pasti selamat. Kalau meremehkan binasa, masuk neraka. Ya, kalau taat, ya, selamat, masuk surga. Ya. Nah, saudara, kalau kita lakukan semakin giat mendengar firman Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Nah, kalau kita lakukan ini dengan giat mendengarkan firman Tuhan, iman saudara pasti akan bertambah. Menghadapi masa yang sukar dan sulit, Yesus memberitahu Matius 7 ayat 24-25. Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia bijaksana, ia pandai. Diumpamakan seperti orang mendirikan rumah di atas alasan batu, fondasinya batu. Fondasi saudara dan saya batu itu adalah Kristus Yesus. Sehingga kalau rumah itu sudah berdiri kokoh, biar hujan, angin, banjir, tetap berdiri dengan kokoh. Imannya kuat. Iman kita harus semakin bertambah kuat. Sekali lagi, dengan cara kita semakin giat mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu terimalah firman Tuhan. Simpan firman Tuhan yang saudara dengar itu dengan baik. Lakukan dengan benar. Ya. Lakukan dengan benar. Pasti iman saudara akan bertambah. Saya masih ingin akhiri dengan beberapa ayat. Coba kita baca 2 Petrus pasal 1. Ya. 2 Petrus pasal 1. Seluruh pemain musik saudara bisa naik ke atas. Kita berdiri. 2 Petrus pasal 1, saudara bisa baca nanti ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan yang penting ayat yang ke-5. Yang lain singkat saja berkata demikian. Ayat yang ke-5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, ini nasihat Petrus. Di akhir zaman, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, kata berusaha saudara harus semakin giat. Untuk apa? Untuk menambahkan kepada imanmu, menambahkan kepada imanmu. Iman itu harus semakin bertambah. Kenapa? Dengan kebajikan.
Kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini tentu adalah firman Tuhan. Ya, kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ya, kemudian kepada penguasaan diri, ketekunan. Pada ketekunan, kesalehan. Pada kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kepada kasih saudara seiman, kemudian kasih akan semua orang. Nah, saudara, kalau hal ini saudara miliki semuanya, ada berapa tadi? Ada 7 perkara. Ini tantangan buat kita, tapi tantangan itu tidak sebanding dengan imbalannya, kebahagiaan, keselamatan yang kekal. Kalau kamu memiliki semuanya itu, ya, kalau tidak memiliki, maka ya, sebagai orang percaya berarti saudara buta, dikatakan kerja dan pikir. Jadi kita harus bertumbuh dan iman. Kemudian yang ke-10. Karena itu kalau saudara memiliki semuanya, maka kepada saudara berusaha sungguh-sungguh supaya ya, panggilan dan pilihan itu teguh. Saudara saya dipanggil, saudara harus juga dipilih. Jangan hanya dipanggil, dipilih. Panggilanmu dan pilihanmu semakin teguh. Kalau saudara pada itu, maka saudara menjadi orang yang tidak akan pernah tersandung. Kita kuat. Biar banyak pencobaan, masalah, kesukaran, kesulitan, macam-macam, tidak akan tersambung, tetap teguh berdiri. Itu kalau iman kita bertambah. Ayat yang ke-11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu kalau iman bertambah, dikaruniakan hak penuh, bukan separuh-separuh, hak penuh untuk memiliki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Apa itu kerajaan kekal? Kemana saya tadi? Itu langit bumi yang baru, surga, di mana Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Rumah tempat tinggal untuk saudara. Kalau sudah selesai, aku akan datang. Hak penuh masuk dalam kerajaan kekal, masuk dalam langit bumi yang baru, berbahagia selama-lamanya. Dan Tuhan sudah sediakan apa? Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati manusia. Itu disediakan Allah, disediakan. Saya nggak bisa cerita apa itu. Mata belum pernah lihat, dengan kemajuan teknologi sekarang kita apa yang kita tidak bisa lihat sekarang? HP aja dapat bisa. Yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, belum timbul dalam hati manusia, itu disediakan Tuhan di dalam kerajaan kekal, langit bumi yang baru. Ya, tapi yang pasti sudah bertemu dengan Yesus. Yesus yang menyiapkan semuanya. Tapi semua itu disediakan kerajaan yang kekal itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2:9. Ya, syaratnya sudah harus betul mengasihi Yesus. Apa tanda orang mengasihi Yesus? Yohanes 14:15. Melakukan segala perintah Yesus. Firman. Ini tantangan kita di bangsa. Mari kita berdiri. Kita ingin ajukan ujian mengasihi Yesus. Apa tanda saudara mengasihi Yesus? Kepada orang yang mengasihi Tuhan,
kerinduan kami anak-anakmu ya Tuhan. Untuk kami senantiasa Tuhan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Sekali melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami anak-anakmu itu. Tiada malaya sangkara ya talaya malaya tilasya malaya. Tiada malaya satalaya malaya gera ya talaya. Terima kasih Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diberi pengertian, kami diberi pengetahuan, kami dibukakan dari singkapan hati kami ya Tuhan. Di dalam hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau rindu anak-anak-Mu senantiasa lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Lebih mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup mereka ya Allahku. Dengan melakukan kebenaran firman-Mu, dengan semakin hari Tuhan menambah-nambahkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Itu bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Maka jaminan keselamatan, jaminan ke kerajaan surga Tuhan ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tiada mana yang silata, yang mana yang kera ya ta. Tiada mana yang silata, yang mana yang kera ya tiada mana ya ta, yang mana ya ta. Ampuni kami ya Allahku, kalau hari-hari ini kami Tuhan tidak setia kepada Engkau. Kami mengabaikan Engkau. Kami hadir di tempat ibadah ini Tuhan. Tapi itu hanya sebagai Tuhan rutinitas kami Tuhan. Kami tidak membuka hati kami Tuhan untuk kami berubah lebih hari lebih dekat, lebih hari Tuhan menambahkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami ya Allahku. Engkau sucikan kami Tuhan. Engkau ubah kami ya Allahku. Dan Engkau perbaharui kehidupan kami di dalam hari-hari terakhir ini Tuhan. Untuk kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Engkau angkat Tuhan menjadi Tuhan hidup kekal bersama Engkau ya Yesus. Biarlah mana ya ta'ala ya silatala ya mana yang kera ya ta'ala. Tiada mana ya silatala ya mana yang kera ya silatala ya mana ya ta'ala. Tiada mana ya tak silam tinang koro ya tiada mana ya ta'ala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menggerakkan kami anak-anak-Mu untuk kami lebih dekat, lebih hari dalam untuk iman kami semakin dipertambahkan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allahku, berkatilah hamba-Mu dengan limpahnya. Tambahkanlah Tuhan karunia Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, sehingga kami Tuhan Kau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhanku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah berkati kita semua oleh firman-Nya. Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Kita angkat amplop kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami kembali menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih karena kemurahan-Mu kami sudah sampai hari ini. Terima kasih karena karunia-Mu kami boleh mengasihi Engkau Tuhan, boleh menyertai Engkau dan Engkau boleh melayani Engkau sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan persembahan, marilah Tuhan Engkau sucikan, Engkau rapi persembahan pada hari ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperlebar kerajaan Engkau Tuhan dan berguna untuk kegiatan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian zaman Bekasi. Amin.
memberkati. Cara haleluya. Perlu diberitahukan juga, minggu ketiga kemarin biasanya diberi kesempatan memberi bantuan untuk peduli kasih, tapi lupa saudara, dan kontaknya tidak disediakan. Ini pagi ini disediakan cara yang membantu peduli kasih, secara bisa memberikannya dengan memberkati. Dan kita juga mau berdoa untuk GPDI di Indonesia yang hari ini genap 100 tahun. Ya, 100 tahun GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, ya, ada di Indonesia ini. Ya, dan hari Selasa besok akan dirayakan di Bali. Kita berdoa. Ya, kita juga berdoa untuk anak SMA kelas 3 yang akan ujian. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami yang datang, Engkau berkati Tuhan. Kami rindu supaya iman kami semakin bertambah kokoh dan kuat dalam mengikut Tuhan, lebih mendekati kedatangan Tuhan, supaya iman kami mencapai kesempurnaan. Itu tolong kami Tuhan, berikan semangat kepada kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat yang datang dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Engkau berkati yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang sakit dalam nama Yesus. Biar Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih yang berbahagia sepanjang minggu ini pun Engkau berkati Tuhan. Terpujilah nama. Pada kesempatan ini kami juga berdoa anak SMA kelas 3 yang akan ujian besok Tuhan. Engkau campur tangan, berikan apa yang mereka pelajari. Engkau berikan hikmat, akal budi dan kepandaian. Bahkan dengan berkat Tuhan mereka bisa menyelesaikan ujian yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan dibesarkan. Sekali lagi berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Gereja Pantekosta di Indonesia yang hari ini benar berumur 100 tahun. Tuhan, Engkau berkati seluruh Gereja Pantekosta di Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok. Engkau berkati hamba-hambamu yang melayani. Engkau berkati seluruh sidang jemaatmu Tuhan. Biar iman percaya seluruh jemaatmu dari hari kepada hari semakin bertambah dan bertambah, bertumbuh kuat, besar, akan sampai pada kesempurnaan siap menunggu kedatangan Yesus. Berkati seluruh pimpinan GPDI Sakit, berkati seluruh jemaat GPDI Sakit sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Meskipun menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit, tapi kebenaran firman yang kami imani tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan menikmati kebenarannya, agar kami bisa menikmati surga selama kami berdiam di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati GPDI di Indonesia yang genap 100 tahun. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, dan sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami semuanya bertemu dengan Engkau, masuk di langit bumi yang baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya dan berbahagia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dan terima berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus